yang yang antrian, yang untuk antrian Pak Danang ya, Pak Danang atau Pak Selamat ya, nanti mobil untuk antrian. Versi terus musik kan ya, oh pasti ya. Aman ya, aman. Konsumsi ya, sampai kan apa ya? Cukup jelas? Ada yang lain pertanyaan terkait dengan ini? Jelas lah ya, tinggal dilaksanakan nanti kalau bisa nanti jadi kalau ini orang baru langsung aku mau barang cara atasi ini baik, jelas ya untuk acara di kecamatan besok. Sekarang yang acara yang di desa-desa, karena ini juga melibatkan pendamping desa. Silakan Pak Kadipan atau Pak Bro bisa dijelaskan. Terima kasih pimpinan Bapak. Ya, terima Pak Camat, Pak Cek, dan kesempatan Pak Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, sebelumnya mohon izin. Penyaluran di 10 desa BLT dana desa 1 atau bulan April 2020 dasar hasil dari rapat koordinasi di lantai 3 Dispermades dan hasil koordinasi kami dengan teman-teman di wilayah kecamatan lain dengan singgung kita di masing-masing wilayah. Langsung ke teknis bahwa desa yang harus disiapkan, artinya desa yang pertama, langkah pertama yang harus disiapkan adalah mengunjang calon penerima BLT sesuai dengan daftar yang ada di Perkades, peraturan kepala desa. Dasarnya itu diundang yang insya Allah hari ini 10 desa serentak dan hadirnya sesuai dengan jadwal waktu yang disampaikan oleh BPD dalam hal ini di Dispermades. Tetapi kami himbau tadi malam ini sebelum jadwal waktu harus sudah siap semua. Pertama, mengundang. Yang kedua, calon peserta penerima BLT ini harus menyiapkan nota pembayaran, karena itu menggunakan tetap pembayarannya ini kan tetap non tunai melalui kartu akun. Data BLT yang ditetapkan dengan Perkades dikirimkan ke Dispermades untuk 10 desa itu sudah dibuatkan virtual akunnya, sehingga calon peserta ini diundang dengan langsung membagikan nota pembayaran Pak, karena nanti pada saat di tempat ini sudah posisinya sudah lengkap. Syaratnya hanya dengan nota pembayaran dan fotokopi KTP 2 lembar. Jadi tidak pakai rekening, kartu akun itu tidak pakai rekening. Termasuk pengisian nota pembayarannya juga dipermudah, tidak di-los mengisi sendiri, karena nota pembayaran ini tidak boleh salah, tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada tip X apalagi bagi bank. Dan di nota pembayaran ini hanya calon penerima hanya menandatangani
kolom bawah kanan telah diterima oleh ini nama lengkap, kemudian sama tanda tangan penerima, tanda tangan dan nama lengkap saja. Lain-lainnya di atas ada rupiah terbilang kosongkan, karena nanti pihak bank yang akan mengentri setelah selesai, berarti dibawa ke kantor terus pihak bank mengisi. Syaratnya ini nota pembayaran, kemudian dilampiri fotokopi KTP. Sudah dengan itu. Apabila tidak ada KTP, ini dengan menggunakan dokumen kependudukan lain, yaitu berupa KK. Yang penting di situ ada NIK-nya. Karena virtual account itu terkoneksi dengan NIK. Saat NIK-nya diakses, berarti sudah muncul orang tersebut sebagai calon penerima BLT. Kemudian manakala calon penerima tidak bisa hadir besok pada tanggal 19, ada dua solusi. Yang pertama, bisa mengkuasakan kepada saudaranya, memberikan kuasa kepada saudaranya untuk mengambil. Dengan tetap nota pembayaran ini semua yang tanda tangan adalah calon penerima, dan yang dikuasakan atau penerima kuasa ini hanya tanda tangan di surat kuasa. Surat kuasa per meternya 6.000. Solusi kedua, manakala calon penerima ini tidak bisa sama sekali hadir atau datang pada hari besok, ini diarahkan untuk bisa mengambil di Bank Jateng. Di Bank Jateng. Kemudian ini sebelum ke teknisnya kita tahu tempat dan protokol. Kemudian apabila di desa itu datanya sudah dikirim, namun seiring perkembangan informasi ada data ganda, Pak. Ganda artinya setelah diusulkan ternyata diketemukan calon penerima itu juga menerima bantuan yang lain. Juga menerima bantuan yang lain, diketahui setelah diusulkan, maka desa harus mendelete, meng-cancel orang tersebut, dan bisa menggantikannya. Ya, tidak harus lewat Musdesus 2 kali, nggak, tidak, Pak. Ada surat keterangan pengganti. Tadi malam saya sudah kami share pada juga surat keterangan pengganti. Dan bisa saja juga atau bisa juga kepala desa tidak mengganti, biarkan, karena kalau tidak diserahkan itu juga tetap uangnya nanti akan kembali ke desa, rekening desa. Jumlah uang ya, sama dengan jumlah peserta penerima itu sudah dikuasakan oleh pihak desa untuk bank untuk memasukkan nominal angka ke VA-nya masing-masing calon penerima, sehingga seandainya ada kelebihan karena ganda dan sebagainya, ini menjadi kewenangan pihak pemerintah desa. Diganti boleh, dibiarkan juga tidak apa-apa, karena nantinya uangnya kembali ke rekening desa. Karena tadi malam Mitra Payung Wetan ini banyak sekali. Tadi malam laporan ada sekitar 20 Pak yang diketahui ganda. Artinya juga pendataan dan musdesusnya tidak valid, gagal. Kalau ternyata ditemukan 20 kan angka yang begitu besar. Angka yang begitu besar dari jumlah berapa Pak Mitra Payung Wetan? 180 calon penerima, 20 calon penerima itu ganda. Artinya ya
saat pendataannya yang kurang baik. Iya, maksudnya ganda dengan penerima ya, yang lain, bukan ganda ini. Kalau ganda ini kita bisa usulkan perbaikannya. Kemudian terkait dengan teknis, tetap protokol COVID-nya Pak, ada harus cuci tangan, kemudian tembak jidat ya, kemudian setting tata tempat. Tim BPD ini menyiapkan 2 meja pelayanan teller. Kemudian petugas desa menyiapkan 1 meja pelayanan untuk tanda tangan LPJ. Berdasarkan informasi, hari ini pelaksanaan di Adipala, Maos dan Sugian, Minpo sertanya, ini kalau lengkap, ini 1 orang hanya memakan nggak sampai 2 menit sampai ke meja penandatanganan LPJ. Dan info terakhir 142 calon penerima ini tidak ada sejam. Tidak ada sejam. Ini tadi kami update ke 3 kecamatan Pak. Kembali ke teknisnya, setting tata tempatnya, yang terpenting tidak ada antrian Bapak, tidak ada antrian yang menumpuk, tetap diberi kursi 1 meter ke belakang, kemudian ada 2 jalur Pak, karena pelayanannya ada 2, tellernya ada 2. Kemudian tidak harus sesuai nomor urut, artinya yang berangkat lebih awal kita tempatkan di posisi paling depan, terus kemudian selanjutnya mengalir. Kemudian teman-teman yang ada di desa ini tadi malam juga kami sampaikan, minta ke Pak Kades untuk tetap menjaga calon peserta untuk tidak umpel-umpelan apa bahasanya, mengatur ya, mengatur sirkulasinya agar tidak terjadi penumpukan antrian Bapak. Ya. Karena pengalaman yang namanya akan menerima bantuan, sekalipun jadwalnya jam 8, jam 7 sudah pada berangkat, kemudian mereka akan berlomba-lomba maju ke depan duluan. Ini barangkali nanti hari ini kita Pak dengan Pak Mantri dan kita bisa keliling 10 desa memastikan pelaksanaan besok bisa sesuai petunjuk. Itu yang dapat kami laporkan Bapak. Yang lain mungkin Pak Tio nambahkan, silakan, atau mungkin mempertajam. Dan tadi malam juga sudah kami sampaikan layoutnya Bapak. Tadi malam tak gambarkan lewat papan tulis lebih jelas. Karena ada teller 1, teller 2 tapi berdiri sendiri dengan tempat tunggu. Silakan Pak Dio ditambahkan, barangkali ada yang saya kelupaan dan barangkali ingin dipertajam. Mohon izin Pak Dio menyampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat yang berhormat, tentunya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, melanjutkan apa yang telah disampaikan Pak Adiman sudah cukup jelas. Tadi malam juga sudah cukup. Insya Allah sudah kesiapan desa sudah lebih dan lebih. Cuma kami akan
istilahnya melengkapi dalam arti nanti kalau desa ada yang keteteran, ini kami sudah menjadwalkan daripada petugas yang nantinya sebelum H-1 atau minimal pada pagi hari sebelum pelaksanaan sudah persiapan sudah siap sekali. Barangkali itu sudah kami bagi ini, tentunya karena di sini perlu administrasi yang cukup. Di samping selesai juga harus kita itu ada instruksi dari harus melapor Pak Presiden juga, instruksi dari TA juga sudah menginstruksikan kepada PD dan PLD. Tentunya perlu kami bacakan di sini. Yang Jati Pak Mugi Sudarso. Ya, kami ulangi, dari Jati jamnya 10.30 sampai 12.30, KPM-nya 110. Kalau melihat jamnya tadi, ini jamnya mepet sekali, dan makanya untuk kesiapan dan siap untuk bisa dipersiapkan lebih dan lebih, intinya seperti itu. Jam 10.30 sampai 12.30. Kemudian Jembara Kulon, petugasnya Pak Mugi Sudarso. Jembara Kulon jam 13 sampai 15. Jembara Kulon, petugasnya Sindu Dwi Hartanto. KPM-nya 152 KPM. Sidayu jam 9. Sebentar, mohon maaf. Binangun dulu. Jam 9 sampai 10. Jumlah KPM 132. Petugasnya Bapak Misman. Kemudian Sidayu jam 10.30 sampai 12.30. Jumlah KPM 142. Petugasnya Siswanto. Widara Payung Wetan jam 13 sampai 15. Jumlah KPM 180. Petugasnya Pak Sugiyoko dan Pak Soeharto. Kemudian Sidaurip jam 9 sampai 10. Jumlah KPM 156. Petugasnya Ujianto. Kemudian Pasuruan jam 10.30 sampai 12.30. Jumlah KPM 110. Kemudian petugasnya Nasrul Fusek. Pesawan jam 13 sampai 15. Jumlah KPM 154. Petugasnya Yuri Tommy Fauji. Kemudian jam 9 sampai jam 10. Jumlah KPM 134. Petugasnya Rois Pranoto. Kemudian Karangnangka jam 10.30 sampai 12.30. Jumlah KPM 40. Petugasnya Pak Partio. Ini yang sudah kami jadwalkan. Jumlah KPM keseluruhan 1.310 KPM. Jumlah rupiah 786 juta. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak Camat. Dan semuanya saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.